Golkar sejak dulu memiliki pengalaman dalam mengelola konflik internal partai, tetapi beberapa kali konflik gagal dikelola. Konflik internal Partai Golkar di masa lalu bahkan membuat banyak memunculkan partai pecahan seperti Gerindra, Hanura, dan terakhir Partai Nasdem. Ketiga partai itu merupakan hasil dari konflik internal yang memunculkan ketidakpuasan tokoh seperti Prabowo Subianto, Wiranto, dan Surya Paloh. Hingga mereka membuat partai lain untuk memuluskan jalan dan kepentingannya masing-masing dan lantas meninggalkan Partai Golkar. Dewasa ini sejak Airlangga Hartarto memimpin Partai Golkar, konflik dan riak internal jarang lagi terlihat. Terakhir memang sempat ada guliran isu Munaslup karena elektabilitas Airlangga sebagai capres Partai Golkar tak kunjung meningkat. Bahkan ada kader Golkar yang terang-terangan mendukung calon presiden yang diusung Nasdem, yakni Anies Baswedan. Namun Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, melihat situasi di internal Partai Golkar masih solid. Masih kata Arya, ada beberapa hal yang membuat Golkar solid. Yang pertama, kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto bisa diterima oleh daerah-daerah. Kedua, Partai Golkar yang berada di daerah tidak memiliki suara-suara yang berbeda terkait kebijakan partai di pusat. Arya pun mengapresiasi soliditas internal Partai Golkar yang terkoordinasi dengan baik di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Dia menjelaskan tidak mudah membuat suara suatu partai terbelah. Menurutnya tidak mudah melakukan gerakan-gerakan dan faksi di internal partai sekarang. Misalnya untuk penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup, itu tidak bisa sembarangan dilakukan. Selain harus merujuk konstitusi partai, penyelenggaraan Munaslup harus disetujui oleh mayoritas Golkar yang ada di daerah. Kata Arya, tingkat penerimaan Erlangga relatif tinggi di level DPD Partai Golkar. Oleh sebab itu, menurut Arya tidak ada alasan yang kuat untuk menuju perpecahan. Kalau kita lihat dari sisi kemungkinan, susah sekali membuat Golkar pecah karena situasi internal saat ini sangat kuat. Airlangga mampu mengendalikan DPP dan DPD. Sekarang suara ada di daerah, sementara daerah tidak ada yang bicara soal Munaslup. Jadi gimana? Kalau Partai Golkar saja bisa dipersatukan Airlangga Hartarto, bagaimana jika ia memimpin Indonesia? Pasti damai, gemah, ripah, loh jinawi.